Halo guys, welcome to Sophia Story. Oke, di konten kali ini aku bakalan bawain dua cerita. Yang pertama itu tentang pengalaman terseram saat berkemah, dan yang kedua pengalaman terseram yang ada di sekolah. Kira-kira apa ya? Boleh terus stay ya. Let's go. Oke, yang pertama aku bakalan bawain cerita yang tentang pengalaman terseram di kemah. Ini ada salah satu viewers aku namanya Suci yang ngirimin email. Oke, kita lanjut. Hai Kak, hai juga Suci, makasih udah kirim email ke aku ya. Ini aku lagi bacain cerita kamu. Aku pengen cerita pengalaman aku waktu di Perjusami. Perkemahan aku tuh bukan kayak diriin tenda, tapi kayak nginep di sekolahan kayak gitu. Di Perjusami ini, aku sama teman-teman aku dibagi kelompok gitu, masing-masing ada 10 anggota. Oke, lanjut. Malam harinya gitu, aku sebagai ketua regu dari kelompokku disuruh kumpul sama pembina di ruangan kantor gitu. Hawa di situ sih udah mulai merinding banget, karena memang udaranya itu dingin banget. Ada kejadian di situ, satu buku dekat meja guru jatuh dengan sendirinya. Di situ awalnya aku positif thinking aja, mungkin karena nggak sengaja kesenggol atau ketiup angin. Oke, lanjut. Karena memang teman aku itu orangnya sering bercanda, aku nggak langsung percaya, tapi ada kejadian yang bikin aku benar-benar percaya kalau kejadian yang dialami teman aku itu benar-benar adanya. Saat waktu menunjukkan 12 malam, kan di situ harusnya aku udah tidur, tapi aku pergi ke toilet mau buang air kecil gitu. Nah, aku minta tolong dong sama teman aku buat anterin aku. Dan teman aku pun nurutin nganterin aku buat ke toilet. Posisi toiletnya itu emang agak jauh gitu dari sekolahku, karena emang sekolah aku itu kayak terpisah juga toiletnya. Jadi, aku dan teman aku itu pergi ke toilet. Di dalam toilet emang gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Waktu selesai, aku kan mau buka pintu toilet, ternyata pintunya kekunci gitu. Entah karena apa, padahal pintu toilet itu sama sekali nggak punya kunci. Dan kalaupun dikunci, cuma bisa dari dalam gitu. Oh, jadi dia kayak posisi kejebak di toilet dan ada yang ngunciin di luar. Oke, lanjut. Di situ aku mulai panik dong. Aku gedor-gedor pintu toilet, tapi nggak ada respon sama sekali dari teman aku yang di luar. Aku udah panggil beberapa kali nama teman aku, tapi nggak ada yang nyaut. Dan tiba-tiba aku dengar suara yang nyautin, dan itu beda banget dari suara teman aku. Dan aku diem aja gitu. Dia bicara, diem, kamu di situ aja. Suaranya kayak bapak-bapak gitu. Yang paling creepy-nya itu, suara bapak-bapak itu pas banget kedengeran di kuping aku. Aku nangis kejar di situ, nggak tahu harus ngapain. Aku cuma bisa gedor-gedor pintu berharap ada yang bantu aku, dan alhamdulillahnya ada kakak pembina datang bantu dobrak pintu toilet. Terus dia nanya, kamu ngapain di dalam sendirian? Aku yang udah kepalang takut cuma bisa nangis aja. Kakak pembina itu pun cuma nganterin aku ke ruang tidur dan aku bisa istirahat. Dan teman aku pun baru sadar aku dalam keadaan lemes pun bantu aku buat beristirahat. Dan kakak tahu apa yang terjadi, ternyata selama aku pergi ke toilet itu, aku sendirian, nggak ada teman aku sama sekali. Terus yang antar siapa dong? Terus yang antar siapa? Awalnya sih aku nggak percaya, aku pikir dia pergi diam-diam. Tapi waktu teman aku yang lain itu bilang kalau teman aku yang nganterin itu udah tidur. Jadi temen dia yang nganterin dia ke toilet itu ada temennya juga yang bilang kalau si temennya itu udah tidur gitu. Seketika aku lemes dan kaku, nggak tahu lagi harus ngapain. Dan semenjak itu aku udah nggak ada lagi kejadian apa-apa karena perkemahan itu udah lancar sampai hari Minggu. Alhamdulillah sih kalau lancar ya. Aku pun udah trauma banget buat pergi ke toilet malam-malam waktu kemah. Menurut pendapat kalian, siapa temen yang nganterin Suci ke kamar mandi? Tapi emang creepy banget sih, kita diantarin sama orang, tapi orangnya udah tidur. Bagaimana? Apa apa hantu bisa menyerupai manusia kayak gitu ya? Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kejadiannya di toilet sekolah. Bentar, ada apa dengan toilet sekolah?
Kenapa waktu perkemahan yang tadi aku bahas itu kejadiannya di toilet, dan sekarang juga toilet? Ada apakah dengan toilet sekolah? Oke, cerita kali ini kejadiannya ada di sekolah. Halo Kak, halo juga. Kenalin aku Syifa. Salam kenal Syifa. Aku sekolah di salah satu sekolah yang lumayan terkenal di Bandung. Kak, ini cerita tentang pengalaman pribadi aku yang menurut aku paling seram. Gimana ya? Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Jadi kelas aku tuh diapit sama kelas-kelas lainnya juga. Pas sekitar jam 10 pagi, aku izin buat ke toilet dulu dan aku diantar oleh salah satu teman aku yang namanya Alin. Di perjalanan menuju toilet, aku tuh harus lewatin beberapa lorong kelas dulu dan toilet aku ada di pojokan gitu kan. Oke. Pas aku udah sampai dan masuk ke dalam toilet bareng temen aku lihat salah satu pintu toilet kebuka sendiri. Oh iya, pintu toilet di toilet cewek itu ada 4 ya Kak. Nah, yang kebuka sendiri itu di pintu toilet yang ketiga. Oke, lanjut ya. Aku dan Alin awalnya ngira mungkin karena angin atau apa. Dan akhirnya kita mutusin buat nggak terlalu beranggapan serius mengenai kejadian tersebut. Selesai dengan urusan kita di toilet, kita cuci tangan di wastafel dan kita ngaca-ngaca sebentar di situ. Kita kaget pas denger pintu toilet yang ketiga tiba-tiba tutup sendiri dan ngunci sendiri gitu Kak. Kita refleks teriak dan langsung lihat ke toilet ketiga itu. Gak tahu kenapa, aku dan Alin bener-bener penasaran sama toilet itu dan akhirnya kita beraniin buat lihat lewat bawah pintu toilet. Kenapa harus dilihat? Kenapa nggak lari aja gitu ya? Aku ajak Alin buat kabur, tapi Alin tetap diam aja kayak begitu. Tiba-tiba, kejadian aneh. Alin bersuara aneh gitu sambil ketawa-ketawa sendiri, Kak. Sumpah, di situ aku lemes banget ngeliat Alin kayak gitu. Pas aku lihat ke bawah, aku sama Alin bener-bener kaget. Pas lihat ke bawah ada kaki yang warna kulitnya itu pucet banget, pakai sepatu yang lusuh dan kayak posisi duduk gitu Kak. Oh jadi kayak mereka tuh ngelihat ke bawah bilik toilet kayak begitu, terus mereka tuh ngelihat sepasang kaki dengan kulit pucat dan juga sepatu yang lusuh. Padahal tadi nggak ada siapa-siapa di situ. Bahkan dari kejadian itu, aku sendiri nggak bisa teriak dan nggak bisa lari dari itu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya aku bisa lari keluar toilet dan untungnya di depan ada Bu Guru. Akhirnya juga aku laporan ke dia. Dengan mulut terbata-bata, aku bilang, Bu, tolongin Alin, Bu. Bu, cepetan Bu, tolongin Alin. Aku bilang gitu ke guru. Bu Guru yang panik akhirnya cepat-cepat laporin hal ini ke guru yang lain. Dan kakak tahu apa yang terjadi selanjutnya? Sekolah kita kesurupan massal. Bahkan teman aku yang namanya Alin, dia muntah-muntah darah. Dari kejadian itu, akhirnya sekolah kita disuruh pulang lebih awal, bahkan diliburkan selama 2 hari. Guys, menurut kalian dari dua kejadian, yang satu di perkemahan dan yang satu di sekolah, menurut kalian mana sih yang paling seram? Kalau menurut aku pribadi, mungkin yang di sekolahan Syifa ya. Soalnya itu kejadiannya itu jam 10 pagi dan itu masih pagi aja gitu. Dan creepy juga sih ngelihat kayak kaki lagi duduk kayak begitu, tahu-taunya si Alinnya itu kesurupan. Dan dari Alin kesurupan massal juga kan. Menurut aku itu kejadian kritis. Oke, segitu dulu yang aku bawain dari 2 cerita itu. Kalian boleh komen yang mana yang menurut kalian yang paling merinding. Dan juga kalau kalian punya cerita menarik, boleh ya. Boleh kirim ke email aku yang nanti aku sematin di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.